Halo semuanya, apa kabar? Saya yakin bahwa kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai statistika, yaitu menentukan rata-rata atau min dari data berkelompok. Rata-rata atau min, apa itu pengertian rata-rata? Seperti kamu pelajari di SMP bahwa rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Contohnya, kalau kita mencari rata-rata nilai matematika suatu kelas, berarti kita jumlahkanlah nilai matematika seluruh kelas itu dibagi banyaknya kelas itu. Sama konsepnya dengan data berkelompok. Untuk menghitung rata-rata data berkelompok, ada nanti 3 cara kita pakai. Yang pertama, rata-rata atau X-bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI, di mana FI sama dengan frekuensi kelas KI, XI sama dengan titik tengah kelas KI. Titik tengah diperoleh dengan cara kelas atas tambah kelas bawah dibagi dengan 2. Kemudian rumus yang kedua, rata-rata sama dengan XS tambah sigma FI kali DI dibagi sigma FI, di mana XS sama dengan rata-rata sementara. Biasanya kita pilih adalah frekuensi yang paling tinggi. Semua sih bisa, cuman paling gampang kalau kita pilih frekuensi yang paling tinggi. Kemudian DI sama dengan titik tengah KI dikurang rata-rata sementara. Kemudian rumus yang ketiga, rata-rata sama dengan rata-rata XS tambah sigma FI kali CI per sigma FI dikali V. CI sama dengan coding, kemudian V sama dengan panjang kelas. Ketiga rumus ini nanti kita buat cara menentukan rata-rata. Dari sini nanti kamu peroleh dari contoh ya, rumus mana yang paling mudah untuk menentukan rata-rata. Baiklah, nah supaya lebih paham, kita langsung ke contoh ya. Perhatikan contoh berikut ini, yaitu ada distribusi frekuensi. Kita menentukan nanti dari distribusi frekuensi ini ya, rata-rata dengan 3 cara. Kita mulai cara yang pertama, kita tuliskan dulu rumusnya ya nak. Dari yang pertama, rata-rata sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Oke, untuk menentukan titik tengah, XI sama dengan titik tengah ya, yaitu kelas bawah tambah kelas atas dibagi dengan 2. Kelas bawahnya 45, kelas atasnya 49. Berarti 45 tambah 49 dibagi 2 sama dengan 94 dibagi 2, hasilnya 47 ya. Oke. Sekarang kalau untuk kelas kedua tinggal menambahkan 47 itu titik tengah kelas pertama ditambahkan dengan panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? Kita hitung secara manual ya. 45, 46, 47, 48, 49. Atau boleh juga pakai rumus tepi atas dikurang tepi bawah. 49,5 dikurang 44,5, hasilnya 5. Kita tambahkan ya. Titik tengah kelas pertama tambahkan 5, berarti hasilnya 52. Masing-masing kelas ketiga juga tambahkan 5, 57, tambahkan 5, 62, tambahkan 5, 67, lanjut 72, 77, terakhir 82. Oke, sudah dapat semua titik tengah. Sekarang tinggal kita kalikan frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Kita kalikan sekarang. Kita kalikan yang pertama kelas pertama ya. 5 kali 4, 7 kita kalikan. 5 kali 7 35, 3 ya, berarti 235. Oke, kita kalikan. 6 kali 2 12. Oke, kita kalikan hasilnya 312. Hasilnya 8 kali 5 7. Oke, 456. Kemudian 62 kali 10, hasilnya berapa nak? 620. Kemudian 9 kali 6 7, 3 ya. 9 kali 6 54. Kemudian tambah 6 60 ya, 603. 72 kali 5, 5 kali 2 10 ya, berarti 360. Kemudian 4 kali 77, 4 kali 7 28 ya nak ya, 2 berarti 308. Yang terakhir 3 kali 2 6 246. Oke, yang kita butuhkan di sini adalah jumlah. Sigma itu menandakan jumlah ya nak, jumlah daripada frekuensi dengan jumlah daripada frekuensi dikali titik tengah. Kita jumlahkan dulu frekuensi. 5 tambah 6 11 tambah 9 19 ya nak ya, tambah 10 29 tambah 9
38 tambah 5 43 tambah 7 hasilnya 50. Oke, 50 ya. Jadi sigma Fi sama dengan 50. Kita lanjut, kita jumlahkan ini ya. Sigma Fi kali Xi dijumlahkan. Oke. 5 tambah 2 7 6 13 ya nak. 13 tambah 3 16 tambah 8 24 jadi 30 ya. Ya, oke 3 ya. 3 tambah 3 6 tambah 1 7 tambah 5 12 14 20 24. Oke, 24 kemudian 7 tambah 10 ya, 17 tambah 9 ya, 26 tambah 5 31, jadi didapat 3140. Oke, sekarang kita lihat rumusnya. Rata-rata sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Tinggal kita masukkan sekarang. Sigma Fi nya berapa nak? 3140 dibagi dengan sigma ininya berapa? 50. Kita bagi ya, 3140 dibagi 50 kita coret hasilnya 314 dibagi 5. Oke, hasilnya dia 6 30 ya nak, berarti 2 10 40 sisa 62,8, sehingga diperolehlah rata-ratanya sama dengan 62,8. Pakai cara yang pertama ya nak. Baiklah nak, kita lanjut ya. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rata-rata sementara. Kita tuliskan dulu rumusnya ya. Rumusnya kita tuliskan dulu. Gimana tadi rumusnya? Oke, rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma daripada Fi kali Di per sigma Fi. Oke, ya sekarang kita tentukan Di. Di sama dengan Xi kurang Ss. Sekarang kita pilih dulu rata-rata sementara. Seperti saya bilang tadi, rata-rata sementara kita pilih adalah frekuensi yang paling tinggi. Frekuensi paling tinggi mana nak? Ya, 10 ya. Berarti kita ambil rata-rata sementaranya adalah 62. Oke, ingat ya, rata-rata sementara sama dengan 62. Kita hitung sekarang Di. Di sama dengan data Ki dikurang rata-rata sementara. Untuk kelas pertama, X nya 47 ya, dikurang rata-rata sementara 47 dikurang 62. Hasilnya minus ya, berarti minus 15. Oke. Untuk kelas kedua sama ya, 52 dikurang 62 hasilnya minus 10. Kelas ketiga otomatis berapa? Minus 5. Kemudian tanpa dihitung 0. Coba tambah kita hitung, kita tuliskan dulu berapa di sini? 5. Kita hitung sekarang. 62 kurang 67 kurang 62 5 kan? Ya, benar. Berarti sini berapa? 10. Di sini berapa? 15. Di sini berapa? 20. Gampang kan nak menentukannya? Tinggal kita ambil ininya, kelas pertama kelas kedua bedanya berapa, langsung ke bawah. Hasilnya dibuat aja sesuai dengan perbedaannya. Kemudian untuk kolom kelima kita menentukan Fi kali Di. Kita mengalihkan Fi kali Di ya. 5 kali minus 15 minus 75. Oke, 6 kali minus 10 minus 60. Kelas ketiga minus 40. Itu kelas keempat 10 kali 0 ya. Kemudian 9 kali 5 45. Kemudian 5 kali 10 50. Kemudian 4 kali 15 60. 3 kali 20 60. Oke, kita butuhkan ini jumlah daripada Fi kali Di dengan jumlah daripada frekuensi. Jumlah frekuensi sudah ada tadi yang pertama ya, yaitu 50. Sekarang jumlah daripada frekuensi dikali Di. Kita jumlahkan ya caranya. Oke, minus 60 dengan 60 habis ya nak. Kemudian minus 40 dengan 45 sisanya 5. Minus 75 dengan ini 60 sisanya di sini minus 15. Oke, minus 15. Minus 15 dengan 5 sisanya minus 10. Kemudian minus 10 tambah 50 hasilnya 40. Oke, jadi sigma Fi Di sama dengan 40. Sudah selesai nak, tinggal kita buat ke rumus. Rata-rata sama dengan Xs tambah sigma Fi Di per sigma Fi sama dengan rata-rata sementara berapa tadi nak? 62 ya, 62 ditambah sigma Fi Di 40 dibagi sigma ini 50.
Oke, 62 40 dibagi 50 0,8. Hasilnya sama dengan 62,8. Kamu bedakan nak, mana yang paling gampang, cara pertama atau cara kedua? Sekarang nak pakai cara yang ketiga, yaitu metode coding ya. Kita teruskan dulu rumusnya. Rata-rata atau X-bar sama dengan rata-rata sementara dia ditambah sigma daripada FI kali CI, nanti kodenya per sigma FI ada kalinya nih, kali T-nya panjang kelas. Oke, berarti yang kita butuhkan kolom mana aja? Berarti yang kita butuhkan adalah kolom yang CI ya. CI sesuai dengan rumusnya nak, CI. Satu lagi nak, kolom mana? Satu lagi berarti FI kali CI. FI kali CI. Oke, konsepnya sama ya nak. Kita cari sekarang CI. CI itu adalah kode. Nah, jadi yang tadi rata-ratanya kita pakai 62, kita buat di situ 0. Oke, ke atas negatif, ke bawah positif. Berarti ke atas. Kalau 0 habis itu minus 1, minus 2, minus 3. Ke bawah positif. Berarti 1, 2, 3, 4. Sekarang tinggal mengalihkan nak. 5 berarti FI kali CI ya. Ini kali ini, 5 kali minus 3, minus 15. Kemudian 6 kali minus 2, minus 12. Kemudian 8 kali minus 1, minus 8. Kemudian ini 0 ya. 9 kali 1, 9. 5 kali 2, 10. Kemudian 4 kali 3, 12. Terakhir 3 kali 4 sama dengan 12. Kita jumlahkan ya, Kita jumlahkan sekarang. Jumlah FI kali CI. Kita jumlahkan. Sama seperti tadi ya nak. Ini habis. Kemudian minus 15 dengan minus 12 berapa tinggalnya? Minus 3. Minus 3 tambah minus 8, minus 11. Ditambah 10, minus 1, ditambah 9 adalah 8. Oke. Sudah dapat sigma FI CI-nya 8, sigma FI-nya tetap 50. Kita selesaikan, kita pakai ke rumus sama dengan ya, sama dengan. Rata-rata sementara tetap tadi berapa? 62. Ditambah sigma FI DI 8 per sigma FI 50 dikali panjang kelasnya. Berapa panjang kelasnya tadi nak? 5. Oke, sama dengan 62 tambah 8 kali 5 40 per 50. Hasilnya 4 dibagi 5 0,8 ya, 62,8. Sama kan nak? Paling gampang lagi cara yang ketiga. Baiklah nak, dari pembelajaran kita tadi kita tarik kesimpulan, yaitu ayo kita simpulkan nak yuk. Cara menentukan rata-rata daripada data berkelompok ada berapa tadi ya, caranya ada 3. Yang pertama adalah menggunakan rumus rata-rata sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Yang kedua menggunakan rata-rata sementara, yaitu rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan sigma FI kali DI per sigma FI. Yang ketiga menggunakan coding, yaitu rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FI kali CI per sigma FI kali P. Oke, jangan lupa nak rumusnya ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Jangan lupa nanti mengerjakan soal-soal yang sesuai dengan materi kita hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.